Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Gimana, tadi pagi sudah sarapan? Ayo sarapan apa, makan apa? Nah, ngomong-ngomong tentang makanan nih, Ibu pagi ini akan menjelaskan tentang materi mengkonsumsi makanan haram dan mengkonsumsi makanan halal. Nah, apa sih makanan haram itu dan apa sih makanan halal itu? Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang makanan halal. Nah, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, bagi kita seorang muslim-muslimah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, yaitu diperbolehkan sesuai syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib. Nah, thayyib itu apa sih? Thayyib itu adalah baik. Nah, apa sih yang dimaksud baik ini? Yaitu baik secara nutrisi, menyehatkan dan bergizi, sebagaimana tercantum di Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi anak-anak, kita makan makanan itu bukan hanya mengenyangkan saja, tetapi juga halal dan thayyib, yaitu halal dan baik. Nah, adapun halalnya makanan harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, contohnya daging babi. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, contohnya kalian disuruh ibu kalian beli ke pasar, terus ibu kalian ngasih upah ke kalian, terus uangnya kalian belikan makanan. Nah, itu contoh makanan yang halal. Yang ketiga yaitu halal dari cara pengolahannya, contohnya seperti kalian makan ayam, tapi ayamnya itu disembelih tidak atas nama Allah, itu bukan makanan halal. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Nah, makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah tadi apa saja yang diharamkan? Yang pertama, bangkai. Yang kedua, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan kita, jiwa kita, akal, moral, dan akidah, sebagaimana di Quran surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Makanan haram yang ketiga yaitu semua jenis makanan yang kotor atau menjijikkan, contohnya bekicot, terus belatung. Nah, makanan haram yang selanjutnya yaitu makanan yang didapatkan secara batil. Apa itu batil? Batil itu tidak baik atau buruk. Contohnya seperti kalian mencuri uang ibu kalian,
terus kalian belikan makanan pakai uang itu. Nah, itu makanan haram. Nah, selesai sudah materi tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan dengan minuman halal dan minuman haram. Nah, yang pertama, jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal dan baik. Nah, selanjutnya yaitu minuman haram. Nah, jenis-jenis minuman haram yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau khamar. Nah, sebagaimana di hadis riwayat Abu Dawud yang artinya setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, berdasarkan hadis tadi, khamar itu mencangkup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair, zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman yang beralkohol lainnya. Kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Jadi kalau minuman kita ada air kencing kucingnya, itu adalah haram. Nah, minuman haram yang terakhir yaitu minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak baik, tidak halal, buruk. Seperti makanan haram tadi yaitu mencuri, merampas, memeras. Nah, terakhir yang ibu sampaikan yaitu manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Nah, manfaat yang ketiga yaitu terjaga kesehatan tubuh kita karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, terakhir yang ibu akan jelaskan yaitu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama sudah pasti amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa kita, terutama minuman keras atau khamar. Karena jika kita mengkonsumsi khamar akan menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Jadi kita harus menghindari khamar. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Pesan ibu, mari kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita akan sangat mempengaruhi aktivitas kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.